Steve, bersiap-siaplah untuk turun dari peringkatmu saat ini. Apa kau lupa alasan mengapa saat ini posisimu hanya di peringkat 3? Aku menerima pertarungan ini dengan syarat jadikan aku komisaris jika aku berhasil mempertahankan posisiku di peringkat 1. Kita memasuki area error dan akan menghadapi toxic culture di gua ini. Mereka unggul dalam pertarungan jarak menengah dengan kuku dan racunnya. Bertarung dalam gua tertutup hanya akan merugikan kita. Berarti kita harus memancing mereka keluar. Itu cara pemula. Cara ranker nomor 1 tinggal kita kubur dan selesaikan. Bagaimana kamu melakukannya? Skill growth hack memberikan efek stun hingga musuh beku selama 3 menit. Kemudian rapuhkan struktur gua dengan funding. Sisanya gunakan skill efisiensi. Bukannya skill efisiensi hanya untuk mengumpulkan stack damage? Benar, aku mengakumulasi stack dan menusukkan pedang berulang dengan kecepatan tinggi di tembok. Amazing. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan perburuan. Saat ini misi error moderat sudah habis. Sisanya tinggal misi error kelas atas. Aku gak sabar musuh baru apa yang akan kita temukan. Bubble Burst ini akan cukup sulit dengan armor yang keras dan tajam serta kemampuan mengeluarkan tombak es dari dalam tanah. Kita harus menyerang dari titik buta pandangannya. Kalau begitu, salah satu dari kita akan mengalihkan perhatian dan yang lain menyerang dari belakang. Ide yang menarik, mari kita coba. Aku akan memancing musuh sekaligus melemahkan pertahanan es yang dimilikinya. Oke, aku sudah siap di belakang Bubble Burst. Itu dia terpancing, aku akan menembakkan skill A player. Kemudian pedang sebagai physical attack. Apakah setelah ini kita akan mencari bubbers yang lain? Bersabarlah, jika banyak misi error yang terselesaikan, asosiasi akan curiga. Ayo kita pulang terlebih dahulu, dan besok kita akan ke kuil. Ke kuil? Kita akan mencari tahu rahasia di balik monster terkuat di Bijon. Apakah informasi monster yang kau lawan waktu itu juga ada di sini? Kuil ini didirikan oleh Andrew yang merupakan top ranker season pertama Bijon. Dia dan timnya pernah bertarung dengan monster itu. Tunggu, market fit activated. Kamu tahu kan harus mengeluarkan skill apa? Tentu efisiensi. Sialan kau, Steve. Woi, bagaimana bisa kamu mengeluarkan meteor di atas kepalaku? Kan tadi sudah memberimu kode menggunakan skill yang sama. Kenapa funding? Kan pohon lebih baik ditebang. Ngapain capai-capai nebang? Kan tinggal dibakar juga selesai. Lihatlah buku ini, kisah agen season pertama, Andrew dan rekannya. Saat mereka berhadapan dengan Crisis, mereka kewalahan. Skill Thunder Curse dan army dari Crisis hampir tidak terkalahkan hingga Andrew menciptakan skill ultimate untuk mengalah. Sayangnya, Andrew dibunuh oleh rekannya yang termanipulasi Crisis. Ia adalah Lucifer, ketua asosiasi World Gang saat ini. Aku mempertemukan Steve dan Crisis agar Steve bisa belajar dari pertempuran itu. Weh, kemampuanmu saat ini kan belum sepenuhnya pulih. Jangan khawatir, karena aku selalu mengandalkan strategi dan tidak hanya skill. Hal itu yang membuat Steve di peringkat 1 dengan mengalahkan agen season kedua, di mana umumnya peralihan peringkat diberikan melalui warisan dari agen sebelumnya. Pertandingan legend yang telah lama tidak kita saksikan, pertandingan antara top agen. Steve dan Robin dimulai. Wah, kelihatannya Steve harus menghindar. Tidak perlu. Bagaimana bisa? Tuh, dia berhasil lolos. Ia mengumpulkan stack dari efisiensi dengan menyerang meteor yang jatuh. Dan setelah stack mencapai maksimal, ia menyerang Robin. Wow. Pertempuran top ranker memang berbeda levelnya.
Pertandingan telah selesai. Pemenang pertandingan ini adalah Steve. Steve, selamat, kamu memang yang terbaik. Tentulah, setelah ini kamu yang akan bertarung. Hah? Untuk apa? Aku tidak tertarik bergabung pada pertarungan ini. Jika rankingmu meningkat, akan ada skill baru yang ikut terbuka. Contohnya skill IPO yang sangat bermanfaat dalam mencari pendanaan bisnis. Nih, gunakan skill baru ini juga agar kecepatan dan agility-mu meningkat. Jangan hanya mengandalkan kekuatan, tapi manfaatkan peluang dan kondisi lemah lawan. Wah, akhirnya aku mendapatkan skill IPO. Aku akan menambah modal untuk ekspansi bisnisku dengan skill ini. Jadi setelah ini kamu berencana fokus mengembangkan bisnis? Yap, aku sudah mendapat banyak skill berguna. Kurasa ini sudah waktunya. Apakah kau tidak akan kembali lagi? Ya, seperti itu. Aku akan merindukan kalian dan dunia Bijon ini. Baiklah, sebagai perpisahan, aku akan memperkenalkan diriku. Namaku Forrest Lee. Aku CEO dari CL. Sekarang giliranku, ku Steve Jobs. Sisanya kamu sudah tahu kan? What? Steve Jobs Apple? Kamu sosok yang sangat menginfluensku. Baiklah, aku berharap kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat tinggal. Perjalanan kisah dari Forrest Lee, sang CEO C Group, pemilik perusahaan Shopee, Garena, Simani dengan nilai 638 triliun, terinspirasi dari sosok Ma Huateng yang belajar dari perusahaan besar di barat, di mana kita pernah membahas perjalanan sang CEO Tencent sebagai perusahaan game terbesar di dunia pada video sebelumnya. Lee juga terinspirasi dari raksasa Alibaba dan Tencent dalam mengembangkan bisnisnya di Asia Tenggara yang memiliki kemiripan dengan China. Perusahaan C Group yang dijalankan Lee memegang nilai untuk melayani, beradaptasi, berlari, berkomitmen, serta humble. Jadi Steve masih tidak dapat dikalahkan, bahkan memperoleh posisi komisaris. Jika tidak ada cara lain, aku yang akan menyelesaikan Steve. Yuk belajar kaya sambil nonton drakor.